jelaskan dulu tentang sejarah Candi Cangkuang. Kebetulan Candi Cangkuang ini merupakan peninggalan agama Hindu abad ke-8. Candi ini ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966, ditemukan oleh Bapak Dr. Uka Chandra Sasmita. Nah, itu juga petunjuk dari buku Belanda. Di dalam buku Belanda dijelaskan bahwa di Cangkuang ada sebuah arca siwa dan makam kuno Arif Muhammad. Tetapi tidak dijelaskan adanya candi. Selanjutnya Bapak Dr. Uka Chandra Sasmita, beliau curiga kenapa demikian, karena kalau candi merupakan agama Hindu, siwa merupakan dewa dalam agama Hindu, sedangkan Arif Muhammad penyebar agama Islam. Sehingga selanjutnya beliau ingin melakukan proses penelitian dan penggalian. Yang selanjutnya tahun 1967 sampai 1998 dilakukanlah proses penelitian dan penggalian. Nah, pada saat proses penelitian dan penggalian tahun 1967-68 itu ternyata ditemukan sebuah fondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter bersebelahan dengan makam Arif Muhammad. Dan satu juga depan puing-puing yang kemudian puing-puing yang terkumpul kurang lebih hanya 40%. Tapi 40% dapat mewakili dari keseluruhan bagian dari bangunan candi. Sehingga selanjutnya memudahkan untuk diadakannya untuk pemugaran. Tahun berikutnya tahun 1974-1976 candi ini dipugar, ada yang hasilnya yang 40%, yang 60% kemudian silah ke sini. Nah, udah dicetak, kemudian dibikin berupa gambar yang kemudian disimpan dalam pondasi yang asli, jadilah menjadi candi yang sekarang ini, yang kemudian memiliki ukuran panjang dan lebarnya 4,5 kali 4 meter dan tingginya 8,5 meter. Yang kemudian arca Dewa Siwa disimpan di tengah-tengah Candi Cangkuang. Nah, candi ini diberi nama Candi Cangkuang sesuai dengan nama di mana candi ditemukannya di desa Cangkuang, sehingga candi ini diberi nama Candi Cangkuang. Tapi nama Cangkuang diambil dari nama sebuah pohon sejenis pohon pandan namanya pohon cangkuang. Nah, candi ini selesai dipugar dan diresmikan pada tanggal 9 Desember 1976, diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Sarip Tayyip. Yang selanjutnya di samping ada makam Arif Muhammad, penyebar agama Islam abad 17. Nah, beliau menyebarkan Islam di sini pada abad 17 dengan pendekatan dengan budaya, dan bukti penyebaran Islamnya ada di Sheikh Museum seperti Quran, fikih, sunnah, ilmu alat, tauhid dan lain sebagainya. Dan keturunan beliau sekarang tinggal di Kampung Pulau. Dikatakan Kampung Pulau karena letaknya ada di tengah kepulauan. Nah, di Kampung Pulau ini dari dulu sampai sekarang itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, harus 7 bangunan pokok, yang mana bangunan tersebut melambangkan dari keturunan beliau. Beliau punya 7 anak, 1 anak laki dan 6 anak perempuan. 1 anak laki-laki dilambangkan dengan 1 masjid dan 6 anak perempuan dilambangkan dengan 6 rumah. Nah, di Kampung Pulau ini ada adat istiadat yang terpelihara. Di antaranya 1, tidak boleh berjalan pada hari Rabu. Yang kedua, tidak boleh membuat membertak jure. Yang ketiga, tidak boleh memukul burung besar dari perunggu. Yang selanjutnya, tidak boleh memelihara hewan ternak besar yang keempat. Terus juga di Kampung Pulau ini tidak boleh menambah dan mengurang jumlah bangunan toko. Termasuk di Kampung Pulau ini juga ada acara ritual, yaitu memandikan benda pusaka setiap tanggal 14 Maulud. Nah, itu barangkali Selayang Padang, Beradaan Cagar Budaya Candi Cangkuang. Di Candi Cangkuang ada sebuah museum yang di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan seperti kitab-kitab suci, batu reruntuhan bekas candi, dan kitab gundul, Quran gundul, dan yang panjang itu adalah teks ketika beliau khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Di samping Candi Cangkuang terdapat makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau adalah tokoh penyebar agama Islam pada waktu itu. Di bawah Candi Cangkuang ada rumah adat Kampung Pulau yang bangunannya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 7 bangunan, yang diantaranya 6 rumah dan 1 masjid. Candi Cangkuang ini dikelilingi oleh sebuah situ yang sangat besar.
Kalau hari libur, banyak pengunjung yang datang, bahkan dari luar kota. Marilah kita budayakan tempat-tempat yang bersejarah yang ada di lingkungan kita, supaya anak-anak kita kelak tidak lupa pada sejarah.